Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penderitaan merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia. Berbagai macam penderitaan sering kita jumpai dalam kehidupan. Namun, penderitaan manusia tidak sebanding dengan penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. 40 hari ke depan, kita akan berada dalam masa penghayatan penderitaan Kristus. Oleh karena itu, marilah dalam situasi yang penuh dengan dinamika, di mana kesulitan hidup seringkali menghimpit diri kita. Kita yakin bahwa kita dapat melewati bersama Bapa, sebagaimana Tuhan Yesus melewati penderitaannya bersama Tuhan. Kita memasuki masa Prapaskah dalam ibadah Rabu Abu saat ini. Mari dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan kedua.
Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Kita sesali dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 2. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah 5 ayat 31, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyatakan kesanggupan kita melalui Kidung Jemaat 372 bait 1 dan 3. Salih
Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita berdoa. Allah surgawi, Allah yang kami sapa dan kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur memasuki Minggu Prapaskah pada hari ini, di mana kami boleh memperingati hari Rabu Abu. Kami mengawali masa penghayatan kami akan kesengsaraan Kristus. Tuhan akan menyapa kami melalui pembacaan Alkitab yang hendak kami renungkan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti, memahami, sehingga kami dapat melaksanakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 1-6, disambung 6 ayat 16 sampai dengan 18. Matius 6 ayat 1-6, disambung ayat 16 sampai dengan 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki masa Prapaskah. Tentu dalam masa penghayatan kesengsaraan Kristus bukan hanya sekedar kita melewati begitu saja. Masa Prapaskah adalah masa-masa kita harus melakukan pertobatan. Kita harus memperbaharui diri kita seturut dengan kehendak Tuhan. Masa di mana kita harus berdamai dengan Tuhan. Masa di mana kita harus berdamai dengan sesama dan juga berdamai dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Itulah sebabnya kita harus mengarahkan diri dan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Bacaan kita pada hari ini merupakan sebuah kritik yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat tentang praktek kehidupan mereka sebagai orang atau sebagai pemimpin agama. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam melakukan praktek keagamaan mereka
Mereka tidak melakukannya untuk atau dalam rangka mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi mengarahkan segala yang dilakukan untuk dirinya. Itu sebabnya ada 3 praktik keagamaan paling tidak yang menjadi bacaan kita pada hari ini yang dikritik oleh Yesus. Yang pertama, tentang sedekah. Seringkali para pemimpin agama pada waktu itu memberikan sesuatu atau bersedekah bukan karena dia mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepadanya, tetapi itu merupakan sebuah pertunjukan. Sesuatu yang dipamerkan, sesuatu yang ditunjukkan, supaya mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang baik, bahwa mereka adalah orang yang mau untuk memberi. Praktek keagamaan yang kedua yang dikritik adalah tentang berdoa. Saya seringkali mengatakan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat seringkali melakukan doa itu di depan umum, di tikungan-tikungan jalan. Jadi mereka kan punya jam doa. Ketika sebelum jam doa akan berlangsung, mereka akan keluar dari rumah mereka supaya ketika pas jam berdoa mereka bisa berdoa di pinggir-pinggir jalan, di tikungan-tikungan jalan. Supaya apa? Supaya orang melihat. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa di depan umum atau di tempat umum. Kalau memang suatu saat mengharuskan kita di depan umum, ya bolehlah kita berdoa. Tetapi bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditunjukkan kepada mereka. Yang ketiga adalah praktik puasa yang membuat mereka kemudian menjadikan muka mereka muram supaya ketika ada orang bertanya, "Kamu kenapa?" Mereka bisa menjawab, "Saya sedang berpuasa." Dan ketika mereka menjawab, "Saya sedang berpuasa," berarti ini adalah orang yang baik, orang yang melakukan praktek keagamaan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sudah mendapatkan upahnya dari orang-orang yang mungkin memujinya. Tetapi Tuhan mengkritik akan hal itu. Karena apa? Karena dunia bukan sebagai tempat untuk memamerkan praktek keagamaan. Dunia bukan sebagai tempat pertunjukan perbuatan baik yang harus dilihat orang. Apa yang ingin dikatakan kepada kita? Melalui masa Prapaskah atau ibadah Rabu Abu pada hari ini, kita diingatkan bahwa apa yang kita lakukan, praktek-praktek keagamaan yang kita lakukan, itu harus disertai dengan motivasi yang benar untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Jika kita ingin mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, maka pada masa Prapaskah ini kita harus bertobat, memperbaharui diri. Praktek-praktek keagamaan kita lakukan dalam rangka mengarahkan diri kepada Tuhan. Berdoa, berpuasa, bersedekah, itu kita lakukan dalam rangka supaya kita fokus pada Tuhan. Kalau kita mau melakukan itu, maka praktek-praktek keagamaan kita benar-benar bukan sebagai sebuah pertunjukan yang kita pamerkan, tetapi sebuah kesediaan diri untuk mengarahkan diri kepada Tuhan. Mari kita mulai masa penghayatan kesengsaraan Kristus ini dengan melakukan praktek keagamaan, berpuasa, berdoa, dan bersedekah dalam rangka mengarahkan diri dan berfokus kepada
Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu penghayatan kesengsaraan Kristus, pertobatan kita hendak kita nyatakan dalam sebuah simbol dengan penorehan abu di dahi kita masing-masing dan dengan mengucapkan aku bertobat dan percaya kepada Injil. Ini sebagai sebuah ungkapan hati di mana kita betul-betul bertobat supaya kita bisa hidup berfokus kepada Allah. Aku bertobat dan percaya kepada Injil. Aku bertobat dan percaya kepada Injil. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Kita satukan hati dalam doa. Allah surgawi, kami bersyukur ketika memasuki masa kesengsaraan Kristus, kami boleh bersama-sama diingatkan untuk menghayati supaya melalui penghayatan masa sengsara Kristus, kami semakin dikuatkan iman kami, bahkan manakala kami harus menghadapi penderitaan, biarlah kami meneladan Tuhan Yesus Kristus, tidak lari dari penderitaan itu, tetapi menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami, menguatkan kami di masa-masa yang tidak mudah kami lalui. Saat ini ya Tuhan, kami memohon berkat atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan negara dan bangsa kami. Ada begitu banyak pergumulan yang harus kami jumpai, dan kadangkala pergumulan itu menjadikan kami mengalami penderitaan dan mengalami beban yang tidak ringan. Tuhan, biarlah kami terus melihat Tuhan, berfokus pada Tuhan, supaya kesulitan apapun, baik itu penyakit, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan yang harus kami hadapi bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya segala sesuatu yang harus kami hadapi, dan kiranya tangan Tuhan terus menggandeng kami sehingga kami dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan.
Kami yakin dan percaya semuanya dapat kami lewati sebagaimana Tuhan Yesus melewati bersama dengan Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, kesempurnaan doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Sejumlah uang yang sudah kita siapkan dan akan kita persembahkan akan didasari dari firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365C. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa persembahan yang sudah kami persiapkan. Biarlah Tuhan, persembahan yang sudah terkumpul ini, persembahan yang sedikit, tapi kami yakin Tuhan bahwa Engkau tidak melihat jumlahnya, tapi Engkau melihat
kesungguhan hati kami dalam mempersembahkannya. Karenanya Tuhan, ampuni kami ketika terselip dosa-dosa kami dalam persembahkannya. Saat ini Tuhan, ketika kami sudah mulai memasuki masa penghayatan untuk menghayati Tuhan kesengsaraan-Mu di kayu salib, biarlah kami juga boleh Tuhan lebih belajar lagi. Kami boleh Tuhan mempergunakan tubuh kami, apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, sebagai persembahan kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu berjalan dengan Tuhan yang menjadi juru selamat kita agar kita dapat melewati masa Prapaskah ini dalam penghayatan yang sungguh-sungguh. Kita bersama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan selama-lamanya. Amin.